Oke, Abang dan Po, langsung saja sudah ada Mas Amin Kamil selaku seniman bulungan yang akan membacakan puisi untuk kita semua. Dipersilakan kepada Mas Amin Kamil. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat buat Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno, juga Mas Cak Lontong, juga semua alumni SMA Jakarta. Semoga Mas Pramono Anung dan Bang Rano, juga Mas Darto selalu sehat walafiat, dan juga untuk ke depan mudah-mudahan sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya akan membaca dua puisi. Satu puisi saya beri judul Tiga, jangan satu, 3 puisi. Oke, 3 puisi. Satu puisi saya beri judul This Call, it's from the Blues. Mereka bilang aku minggu siang yang tak pernah lelah, sementara buku jariku sering berdarah, memetik senar hingga sayap jiwaku terbang, mencabik senar hingga paruh jiwaku patah. Nada itu selalu membawaku pada musim-musim, melewati gurun, lembah, ngarai, hingga lorong mimpi. Trompet melengking, genderang tambur bergema, langkah laras, serdadu luka tertatih, menahan perih sehabis perang gerilya. Billie Holiday menyanyi, suaranya parau, menyala, mengoyak kelam malam. This call is from the blues. Hey, ada yang sedang berendam dalam akuarium, sementara di balik podium imperium itu ia masih menyanyi lagu lama yang itu juga. Sementara kita di sini masih berdesakan di ghetto dan kam-kam pengungsi, perut diganjal mie instan dan nasi basi, warta di televisi, anak-anak jalanan disodomi plus dimutilasi. Para penyair masih sibuk diskusi soal diksi, wakil rakyat koalisi untuk kepentingannya sendiri, dan demonstrasi sudah hampir tak punya gigi. This call is from the blues. Sambil bersandar di tiang listrik pinggir jalan, menyaksikan buruh, pedagang kaki lima, pelacur, serta penganggur bertahan hidup, serta mengais mimpi di jantung negeri yang penuh korupsi. This call is from the blues. Billie Holiday menyanyi, suaranya parau, menyalak, mengoyak kelam malam. Ada yang terjarah, terjajah, dan terluka. Sementara kita di sini terkesima menantikan lokomotif perubahan yang dijanjikan tak kunjung muncul di stasiun harapan. Puisi kedua
tinggi ilmu korupsi. Di kelurahan, setiap dana BLT akan dibagikan, kami selalu mendengar pidato Pak Lurah soal pendidikan. Ia menyuruh kami pergi ke sekolah, belajar agar menjadi orang pintar, menjadi orang pintar, pintar berhitung, pintar berwirausaha, pintar dan beradab. Agar kita tidak miskin, karena miskin mendekatkan kita pada perbuatan yang tercela, perbuatan yang tercela. Begitu selalu makna pidatonya. Tapi kami selalu mendengar percakapan orang tua kami. Kalau punya duit lebih baik untuk makan, kalau punya duit lebih baik untuk beli pupuk. Kalau kami punya duit lebih baik untuk menjahit dalam bolong. Tapi kalau punya duit lebih baik untuk beli umpan atau apa saja. Tapi yang pasti bikin kami bekerja itu membuat kami hidup, itu lebih membuat kami hidup. Bukan tak hendak, bukan tak ingin, bukan tak mau, bukan tak mimpi menjadi kaya. Tapi bagaimana kami bisa punya duit jika kami selalu disunat habis-habisan? Kami hanya punya setitik daya dan sepucuk doa yang kami kirim setiap hari, yang kami kirim setiap saat pada Tuhan kami. Dan kami tahu dari berjuta-juta doa yang kami kirim, berapa yang sampai. Karena dalam perjalanan doa kami, kamu jegal, kau ganti liriknya, kau ganti namanya dengan nama-nama kalian. Jadi bukan kami tak ngerti kalau sekolah itu perlu, bukan kami tak ngerti kalau cerdas itu perlu, bukan kami tak ngerti, bukan kami tak mau. Tapi yang kami tak ngerti, kenapa kami makin bodoh saja rasanya. Sebab setiap pelajaran matematika seperti berapa? 1 juta dibagi 2. Kau suruh kami untuk menjawab, terserah bos saja, terserah bos saja, terserah. Puisi ketiga saya beri judul Nyanyian Kucing Hitam. Kami ada, terus ada, dan akan makin berlipat ganda. Kami ada sejak Tuhan tak lagi hormati hak rakyat, menginjak-injak hukum dan konstitusi. Kami ada sejak Tuhan bicara dengan mulut penuh bisa tentang janji di balik tipuan dengan kosakata ambigu, tentang tapal batas impian dikelilingi jeruji penjara, tentang imajinasi yang tabu atau siapa yang mesti diburu. Kami ada sejak Tuhan mengatur apa yang mesti kami baca, kami yakini dan berhalakan di kemudian hari. Kami ada sejak Tuhan seolah bisa mengatur semesta atau menembak bintang hanya dengan kedipan mata. Ketika Tuhan merasa seakan tiap kata adalah sabda raja, kami akan bunyikan tanda bahaya di tiap perempatan kota. Kami akan jadi pembangkang dari tiap titik koma titah yang Tuhan ucapkan di setiap perhelatan. Kami akan bergerombol di tiap sudut gang sempit, jadi pembangkang dari tiap peraturan yang kau jadikan undang-undang. Kami kecil, kami bukan siapa-siapa, namun kami ada dan makin hari kami yakin akan terus berlipat ganda.
Tuhan boleh pandang kami sebelah mata, namun perlu Tuhan tahu kami lahir dari rahim pemberontak, di urat nadi bergemuruh detak perlawanan Ronggolawe. Kamilah reinkarnasi dari Samin Surosentiko, Trunojoyo, Ki Ageng Mangir, dan para datu yang menjaga tanah air dengan segenap jiwa yang merdeka. Kami bukan kiri ataupun kanan, kamilah bayang-bayang yang akan selalu mengikuti arah langkah Tuhan. Kami akan lakukan perlawanan bila kebijakan yang Tuhan sodorkan melukai hati nurani dan bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Kamilah kutukan peradaban, bergerak serentak tanpa seragam dan tak pernah berhenti untuk memperjuangkan kebenaran. Kami adalah gempa yang akan mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan tak bisa mengendalikan alam raya dan seisinya, dan saatnya memberitahu bahwa Tuhan bukanlah Tuhan. Terima kasih.